Jambi dari kelas CSKP 4 pagi. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi keamanan kelas ini untuk materi minggu 1, 2, 4, dan 6 dengan dedikasi sistem pendaftaran beasiswa mahasiswa. Baik, kita langsung masuk ke slide pertama, yaitu pentingnya software security. Nah, mengapa keamanan itu penting? Karena saat ini kita sangat bergantung pada teknologi digital. Penggunaan aplikasi, terutama mobile banking, mengingatkan risiko terhadap keamanan data kita. Ancaman seperti virus dan peretasan selalu mengintai. Konsep utama keamanan Ada beberapa konsep utama yang harus kita pegang, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau keutuhan data, dan availability atau ketersediaan sistem, serta pentingnya autentikasi dan otorisasi. Nah, kita harus paham bahwa tidak ada sistem 100% yang aman. Oleh karena itu, kita menerapkan Secure SDLC, artinya keamanan diterapkan di setiap fase, mulai dari requirement, design, implementation, testing, hingga deployment. Nah, tujuannya adalah melindungi data dalam segala kondisi dan mengurangi attack, survei atau peluang serangan. Manfaatnya, kita bisa mengidentifikasi risiko sejak dini dan menjaga konsistensi keamanan organisasi. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu security requirement. Masuk ke materi kedua tentang requirement, kita membagi fitur menjadi dua. Yang pertama, psycho-functional requirement, yaitu fitur biasa yang dibuat dengan aman, dan functional security requirement, yaitu fitur yang memang khususnya untuk keamanan. Ada 7 atribut keamanan inti, termasuk non-repudiation dan accounting. Selain itu, klasifikasi data sangat penting untuk membagi data berdasarkan tingkat sensitivitasnya menggunakan prinsip CIA atau disebut dengan confidentiality, integrity, dan traceability. Untuk mengidentifikasi ancaman, kita menggunakan use case untuk fungsi normal dan uses case untuk posisi penyalahgunaan. Jika ada risiko, kita bisa melakukan mitigasi, menghindari, mengalihkan, atau menerima risiko tersebut. Pada tahap desain, kita menerapkan security by design. Prinsip utamanya adalah less privilege, yaitu memberikan hak akses seminimal mungkin, dan strategi defense in depth atau pertahanan berlapis. Nah, selain aspek CIA, kita juga harus memperhatikan desain tambahan seperti validasi input untuk menghindari SQL injection, keamanan komunikasi menggunakan HTTPS, serta desain UI UX yang tidak membocorkan error system. Nah, di sini kita menggunakan threat modeling untuk menganalisis ancaman dari manusia maupun lingkungan. Dengan strategi shift left security, keamanan diterapkan sebelum coding dimulai untuk mengurangi biaya perbaikan di masa depan. Lanjut, dalam menulis kode, kita wajib melakukan validasi semua input dan sanitasi data. Gunakan prinsip default DNI, di mana akses otomatis ditolak kecuali diizinkan, serta lakukan logging yang baik.
Lingkungan development juga harus aman. Kita menggunakan ACL untuk membatasi akses ke source code, Git untuk version control, dan build automation melalui CI atau CD. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu mini case. Jadi di sini saya ngambil uh, mini case dengan judul sistem biaya siswa. Terakhir, implementasi pada sistem beasiswa, kami menerapkan confidentiality agar data finansial hanya dilihat staf, integrity agar mahasiswa tidak bisa mengubah IPK sembarangan, dan validasi input ketat untuk mencegah upload file berbahaya. Nah, di sini untuk fase KPL-nya yang pertama Secure SDLC, penerapan keamanannya menetapkan perlindungan data sensitif atau dengan NIM dan slip gaji sebagai prioritas utama sejak awal proyek untuk menekan biaya perbaikan di masa depan. Selanjutnya security requirement yaitu confidentiality, hanya staf kemahasiswaan yang dapat melihat data finansial. Integritinya, mahasiswa dilarang mengubah IPK setelah formulir dikirim. Security design less privilege, akun dosen hanya memiliki akses memberikan rekomendasi tanpa melihat detail slip gaji. Selanjutnya, mencegah perusahaan data atau tampering dengan inskripsi file. Yang terakhir, secure development, validasi input itu mengecek tipe file PDF secara ketat untuk mencegah malicious file upload. Save error, pesan error tidak membocorkan struktur database. Baik, demikian presentasi saya mengenai uh, keamanan perangkat lunak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.